nanti kapan tepatnya kita bikin proyek percontohan. Misalnya di zona Jawa Timur, di Jawa Barat di mana. Nah, ini menjadi pilot project. Karena ini pun yang kita lakukan di Makmur, hari ini kita baru 71.000. Menuju 1 juta kita juga deg-degan, karena kan bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Nah, tapi ini contoh pilot project yang sukses, yang saya rasa bisa diimplementasi dengan pemerintah daerah juga. Karena pemerintah daerah ini mempunyai kekuatan juga bagaimana tadi kita membangun ekosistem sama-sama. Mungkin itu aja Pak Ono dari saya, mungkin nanti di diskusi atau tanya jawab kita bisa explore lebih jauh lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Erick Thohir. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, tentunya sesi 1 ini sangat lengkap. Bicara hulu sampai hilir, bicara lahan sampai pembiayaan. Nah, sehingga tentunya kita akan dalami dalam sesi diskusi, dalam sesi tanya jawab, yang tentunya peserta secara virtual ini sudah tercatat 940 orang, dan sudah ada banyak penanya, tapi tadi panitia sampaikan ke saya ada 3 saja mungkin karena keterbatasan waktu yang bisa menyampaikan pertanyaan, dan mudah-mudahan 3 penanya tadi langsung ke masing-masing menteri. Jadi 1 menteri mendapatkan 1 pertanyaan. Yang pertama dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Bapak Muslahuddin Daud. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Merdeka. Merdeka. Yang saya hormati, tentu saja saya tumpangkan kepada pembicara sebelumnya agar menghemat waktu, sehingga bisa to the point saja pada hari yang berbahagia ini. Saya melihat bahwa 3 presenter dari Bapak dan Ibu Menteri sudah cukup mengcover isu-isu yang selama ini kami hadapi sebagai petani di tingkat bawah. Tentu saja ini kebijakan-kebijakan makro ini tentu saja perlu diterjemahkan ke dalam bentuk yang konkret, yang lebih real di tingkat apa. Nah, yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Menteri Kehutanan, itu terkait dengan hari ini kita akui Bu, di Aceh itu ada sekitar 100.000 hektar kopi. Dan kalau kopi Arabica, kopi Gayo Aceh merupakan salah satu kopi terbesar secara luas di seluruh Indonesia. Dan kita juga pahami bahwa selama ini hampir 50% daripada kopi di dataran tinggi Gayo itu mengalami penurunan produksi akibat bermacam persoalan, terutama terkait dengan perubahan iklim, yang dimana meningkatnya suhu daripada matahari tentu saja akan berdampak kepada penurunan produksi. Saya langsung saja Bu, mohon perhatiannya kepada Ibu, kalau kiranya itu program yang selama ini dilaksanakan untuk kelapa sawit, yaitu peremajaan sawit rakyat, itu idealnya juga dilakukan untuk peremajaan kopi rakyat. Karena sebagaimana kita ketahui hampir 96% daripada kopi itu milik daripada rakyat. Nah, oleh karenanya kami minta kebijakan daripada Ibu Menteri untuk kemudian bisa melaksanakan itu peremajaan kopi rakyat. Tentu saja beda antara kelapa sawit dengan kopi, di mana saya menghimbau ataupun mengusulkan bahwa setiap operasi yang terbentuk di daerah itu membuat satu program yang namanya MPTS di koperasi ataupun Multi-Purpose Species. Karena sama-sama kita pahami bahwa kopi itu tidak bisa kita lepaskan daripada agroforestry. Dan juga sebagai pengalaman kami di lapangan Bu, bahwa agroforestry untuk kopi itu tidak bisa dengan agroforestry biasa. Agroforestry yang harus dengan kopi diwajibkan
itu dengan menggunakan namanya fast growing trees ataupun pelindung kopi dengan tingkat pertumbuhan yang cepat. Karena secara teknis kopi akan berbunga banyak ketika dia pencahayaan banyak. Tetapi kalau tutupannya terlalu tinggi, maka itu tidak akan berbunga banyak. Pada saat yang sama, apabila tidak ada tutupan, itu juga akan persoalan terkait dengan net metabolik yang dihasilkan oleh pada saat itu fotosintesa di kopi tersebut. Jadi kami usulkan itu ada MPTS-nya di tingkat koperasi, di mana agroforestry itu bisa dilaksanakan di tingkat tapak yang diorganisir oleh petani itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Erick Thohir terkait dengan pendanaan, ini mohon sekali bantuannya kepada Aceh Pak khususnya, karena kur pertanian yang dilaksanakan di Aceh itu kami sampai dengan tahun ini tidak bisa melaksanakannya. Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan dana 70 triliun untuk kur pertanian, tetapi di Aceh tahun 2021 kami tidak bisa melaksanakannya akibat daripada merger bank, di mana di Aceh itu tidak ada lagi BRI konvensional, Mandiri konvensional, dan BNI konvensional. Semuanya sudah tergabung dalam Bank Syariah Indonesia atau BSI secara nasional. Kalau BSI di provinsi lain di merger 3 bank, maka untuk Aceh di merger itu 6 bank. Sehingga pada saat kami kumpulkan CPCL di tingkat petani dan kami mengajukan BI checking dan untuk diimplementasikan, kami terkendala dengan penerapan kanun lembaga keuangan syariah LKS, di mana kanun LKS itulah yang sebenarnya menjadi penghambat daripada pelaksanaan kur pertanian itu sendiri, karena kur pertanian itu tidak kompatibel dengan sistem yang ada di BSI untuk hari ini. Ini mohon pembenahannya agar supaya kami di Aceh itu juga bisa seperti teman-teman kami di provinsi lain bisa mengakses kur pertanian dengan baik. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 terkait dengan hal ini, selama ini Pak Menteri Koperasi bahwa kami di Aceh itu selalu mendapatkan persoalan-persoalan blending kopi. Nah, di mana blending kopi itu kalau harga di Aceh Tengah dan Banda Meriah itu 85.000, pada saat yang sama kita temui di Medan itu harganya 65.000. Ini pastinya ada permainan secara khusus. Oleh karenanya kami dalam hal ini meminta agar supaya di Aceh Tengah itu betul-betul dilaksanakan dry pot ataupun pot darat, agar supaya itu betul-betul terkendali bahwa ini produk asli Tanah Gayo itu tidak di-blending dengan kopi di pihak lain. Nah, di sisi lain kami mengharapkan kepada Ibu Menteri Kehutanan bahwa penerapan indeks indikasi geografis itu betul-betul dilaksanakan agar supaya ini identitas khas kopi Gayo itu tidak hilang. Nah, oleh karenanya inilah permintaan kami kepada Bapak dan Ibu sekalian agar supaya kopi yang notabene-nya terbesar di Arabica di Aceh itu bisa dilaksanakan. Nah, satu lagi, kami melihat bahwa penggunaan atau penerapan premium fee yang selama ini dilaksanakan di Aceh itu berdasarkan sertifikat yang dimiliki, itu penggunaannya belum begitu transparan di tingkat petani. Oleh karenanya ini perlu pembenahan bagaimana premium fee yang seperti BPD PKS kelola itu juga bisa dikelola di perkebunan kopi itu sendiri. Saya pikir itu saja 3 pertanyaan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Terima kasih Pak Muslahuddin Daud. Selanjutnya Bapak Ismawan, Ketua DPRD sekaligus Sekretaris DPC PD Perjuangan Kabupaten Banjarnegara. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya perkenalkan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, fungsionaris DPP dan seluruh hadirin yang hadir pada seminar pada siang hari ini. Hari ini saya bersyukur bisa sedikit dikasih kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kopi, khususnya di Banjarnegara, karena
di Banjarnegara memang sungguh luar biasa dan memang butuh sekali sentuhan dan juga bantuan baik program maupun realisasi di lapangan terkait kopi, karena Banjarnegara sering menjuarai Festival Kopi Nusantara Nasional. Di 2016 di Jogja kita menjadi juara, kemudian di 2017 di Bondowoso kita juga menjadi juara 2, di 2018 Kopi Senggani Pejawaran menjadi juara nasional, dan juga di 2021 di Jogja Kopi Arabica Babadan juara kopi kenangan terbaik. Jadi ini yang mendasari kami untuk semakin eksis dan terus melangkah menggiatkan UMKM dan petani-petani kopi yang ada di wilayah Banjarnegara pada khususnya. Namun semua itu pasti kami berpikir tentang kendala yang selama ini kita hadapi, bahwasanya kami masih merasa kurang sekali terhadap edukasi petani di Banjarnegara yang sebenarnya sesuai data tahun 2018 penyerapan tenaga kerja untuk kopi itu mencapai 15.410 orang. Itu dihitung dari hulu sampai hilir, dan omset kopi di Banjarnegara dari hulu sampai hilir bisa mencapai 30 miliar per tahun. Ini hal yang sebenarnya perlu kita dorong dan sangat perlu kita perhatikan, karena potensi kopi di Banjarnegara sangat tinggi dan lahan sangat luas dan masih bisa menggunakan lahan perhutani yang akhir-akhir ini dialihfungsikan untuk digunakan ke menanam kopi. Jadi kami mohon arahan dari khususnya Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN terkait ASR yang tentunya selama ini kami berharap bisa bersinergi dengan BUMN yang ada di kabupaten. Kasus yang terjadi di Banjarnegara, kalau boleh saya ceritakan bahwa dari salah satu BUMN saja kita mendapatkan anggaran atau bantuan CSR itu dari BUMN di kabupaten sebelah, bukan dari Kabupaten Banjarnegara, sehingga kami mohon untuk bisa semakin ada semacam sesuatu yang mengikat sehingga lebih peduli pada kabupaten yang ditempatkan gitu. Kemudian kami sangat terbantu dengan Indonesia Power. Kami akui bahwa Indonesia Power sudah luar biasa, bisa menganggarkan sampai 5 miliar per tahun yang bisa membantu sekali terhadap pendidikan, pembukaan lahan, penanaman kopi dan sebagainya, yang mendorong menstimulan petani kopi di Kabupaten Banjarnegara itu menggeliat dan semakin bisa berkompetisi tentunya terhadap kopi-kopi yang ada di Banjarnegara. Dan mereka juga membiayai kegiatan-kegiatan barista yang dikirim berlomba dan sebagainya, sehingga itu tentunya memancing nuansa perkopian di Kabupaten Banjarnegara. Jadi Pak Erick Thohir, saya mewakili dari seluruh petani kopi di Banjarnegara khususnya berharap kita semakin bisa bersinergi, kita semakin bisa mengekspor kopi di Banjarnegara, karena Banjarnegara adalah wilayah yang sangat rawan longsor, dan kejadian longsor di Banjarnegara itu sering terjadi, sehingga untuk konservasi kita alihkan menjadi lahan kopi itu sangat mendukung dan menjadi multifungsi untuk keamanan dan kemaslahatan masyarakat dan khususnya Kabupaten Banjarnegara. Saya kira itu Pak Erick Thohir dan Bapak-Bapak hadirin yang sangat saya hormati. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismawan. Selanjutnya yang terakhir, ini ada seorang perempuan nih, Ibu Yanti, Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Silakan. Di Zoom-nya belum tampil, Kang Ono, ada Mbak Untari. Mohon panitia, apakah sudah ada di Zoom? Nggak ada ya?
Ada Ibu Yanti? Ya, kalau nggak ada, mungkin dari audiens yang di sekolah partai silakan singkat. Ya. Selamat siang, saya Yovin. Kebetulan saya punya usaha kopi juga, brand saya Bang Flo. Bang Flo itu Bang Flores. Jadi saya asalnya dari Flores. Jadi Nama? iya, nama saya Yovin, Pak. Yofi. Ya. Jadi kebetulan Bu Menteri izin yang Odikov tadi, saya juga ikut kemarin ke Istanbul, ke Turki, dan kebetulan dengan Pak Bambang, dengan Pak Dirjen. Oh, Pak Dirjen. Jadi perihal saya mau nanya pertama itu perihal kehutanan sosial, Bu. Jadi saya punya petani di 2 kabupaten di Bajawa dan Manggarai Timur. Kalau saya punya kebun sendiri di Manggarai Timur dan kita punya coffee shop di Jakarta namanya Bang Flo. Jadi kita dari hulu ke hilir, Bu. Jadi mengenai kehutanan sosial itu, nah kalau menurut saya, kalau usulan saya, Bu, kalau usulan saya sekarang kan kehutanan sosial itu dengan desa atau dengan koperasi. Nah, kalau dengan seperti yang tadi bisnis model yang disampaikan oleh Kang Teten mengenai apa sih namanya hulurisasi, hulu hilir itu. Nah, kalau usulan saya adalah bagaimana kalau salah satu yang kita masuk untuk mengelola si kehutanan sosial itu adalah off-taker-nya, Bu. Jadi misalnya saya sebagai pengusaha atau pemilik kedai kopi, saya punya usaha dari hulu ke hilir. Saya dengan tetap dengan anggota atau anggota kelompok yang saya punya, itu saya bisa mengelola kehutanan atau areal kehutanan sosial yang ada. Kebetulan kemarin saya tanda tangan MOU dengan Dirjen Perkebunan di Kementan perihal Gratiex, Bu. Jadi karena kita target tahun ini kita harus meningkatkan kami meningkatkan penjualan karena saya pun ikut tanda tangan untuk Odikov yang kemarin kopi di Istanbul. Jadi kita sangat berkepentingan banget untuk tadi, Bu, untuk pengembangan lahan dan perluasan lahan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah karena poin saya seperti ini. Poin saya adalah petani kita mereka itu bisa menanam, bisa memproses, bisa menanam segala macam, tapi mereka tidak bisa melakukan yang namanya bisnis, Bu. Jadi kalau kita mau supaya usaha itu berkelanjutan, itu doing bisnisnya harus diperhatikan juga. Jadi kemarin saya diskusi dengan Kementan bahwa Bapak Ibu mereka, Pak Jokowi punya program yang sangat bagus dengan misalnya pemberian bantuan bibit, alsintan segala macam, tapi program itu yang tadi seperti disampaikan Ibu, itu akan berhenti di satu periode aja karena tidak simultan. Karena Bapak Ibu mereka datang kasih mesin itu tanpa solar, Bu. Padahal mesin itu setelah dia satu kali pakai, dia butuh solar. Tahun depan dia butuh solar. Kalau kita tidak memikirkan bisnisnya, nah itu akan tidak berjalan. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya kami sebagai off-taker itu kita dipermudah untuk izin, misalnya saya punya kelompok CPCL, kita punya 300 orang, Bu. Nah, itu kita bisa diakomodir juga. Terus yang kedua mengenai KUR. Jadi KUR itu izin Bang Menteri, Bang Erick Thohir. Jadi saya sangat apresiasi program bagaimana kita itu supaya KUR itu kan untuk menciptakan pengusaha baru. Tapi buktinya adalah realisasi yang ada sekarang, kita ke bank, itu petani kita sangat tidak bankable. Akhirnya KUR itu tidak terserap, Bang. Jadi karena kita paham KPI-nya bank ya, tapi harusnya dengan program yang tadi, dengan apa sih namanya tujuan dari pemerintah itu, harusnya diberi apalagi kita kan ada sistem off-taker nih. Bisa karena si off-taker, ya Yofi. jadi off-taker itu kan sebagai penjamin. Nah, apakah bisa diberi satu kesempatan atau satu aturan dia kelompok yang masuk dengan ada off-takernya itu dipermudah untuk pemrosesan KUR-nya. Karena kalau enggak, itu kita sampai berapa triliun pun KUR itu enggak akan terserap. Karena petani kita tidak bankable seperti itu. Jadi menurut saya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Yopi. Bapak Ibu sekalian, sudah ada 3 penanya. Yang pertama dari Pak Muslahudin Daud, ya, bicara terkait dengan peremajaan kopi rakyat, ya, bicara juga terkait dengan KUR, bicara juga terkait dengan kelembagaan termasuk blending kopi di Aceh,
Ini bisa nih masing-masing narasumber untuk menyampaikan tanggapannya. Yang kedua dari Pak Ismawan, bicara terkait dengan Banjarnegara yang sering menjuarai kopi nasional, sehingga diperlukan adanya pendampingan, perlu adanya edukasi. Ya, ini secara khusus nih ke Pak Erick Thohir. Dan yang terakhir dari Bang Yopi, bicara terkait dengan perhutanan sosial, gimana peran off-taker harus dilibatkan ya langsung kepada petani-petani, dan tentunya bicara juga terkait dengan model bisnisnya, termasuk pertanyaan terkait dengan KUR. Untuk itu silakan mungkin dari Pak Teten dulu. Baik, Pak Onot. Yang tadi yang dari Pak Daud di Aceh soal blending kopi, ini yang justru yang sedang kami tangani dari segi model bisnisnya. Karena yang ngeblending itu biasanya para pengepul, ya, para pengepul, dan kita harus tahu bahwa memang eksportir kopi itu masih dikuasai oleh asing sekarang ini, ya, lewat kaki tangan mereka di dalam negeri. Nah, kami punya bisnis model begini, ya, dan ini ada kaitan nanti dengan bagaimana mengefektifkan pembiayaan dari KUR. Jadi kami konsolidasi petaninya itu berkoperasi dan koperasinya menjadi off-taker. Nah, sehingga kami nanti akan mensinergikan pembiayaan antara pembiayaan untuk koperasi untuk memperkuat koperasi sebagai off-taker dan di on-pump lewat KUR tadi. Dan ini kami sudah coba exercise sangat bagus Pak Erick di Lampung, di koperasi pisang untuk ekspor, dan juga koperasi di Ciwidey untuk menjadi off-taker dari petani-petani sayur. Ya, jadi mensinergikan pembiayaan koperasi LPDB dengan perbankan di tingkat petani. Nah, intinya kalau ada off-taker, ya, nanti para pengepul, para tengkulak itu hilang, ya, dan di sini nanti harga di petani itu bagus karena koperasi milik petani, koperasi ini yang memasarkan produknya. Nah, petani fokus nanam kopinya, ya, sehingga produktif, ya, tidak harus pusing memikirkan kemana menjualnya. Dan kalau menjual perorangan pasti dikendalikan harga oleh pengepul atau para tengkulak tadi. Nah, karena itu dalam bisnis kami dan model bisnis kami penguatan koperasi sebagai off-taker pertama. Nah, nanti misalnya dari koperasi ke RNI, dari koperasi ke market, ya, ke eksportir itu tidak menjadi masalah. Nah, karena itu seperti kami di Baburayan dan di Kokowa itu di Aceh, waktu kemarin pandemi teriak, ya, karena permintaan dunia turun, kopinya nggak dibeli dari petani. Nah, saya diperintahkan oleh Pak Presiden dan Pak Erick di awal-awal. Ya sudah, saya bilang saya punya bisnis model, kita perkuat pembiayaan koperasinya untuk membeli cash kepada petani. Nah, ini harus untuk semua sektor pertanian begitu. Misalnya sekarang, ya, petani sayur masuk ke jaringan retail modern itu dibayarnya mundur sebulan sampai 3 bulan. Petani sanggup nggak? Harus punya modal 3 kali lipat, 4 kali lipat, kan nggak bisa. Nah, karena itu yang pertama koperasinya yang harus membeli produknya. Nah, dari mana koperasi ini punya kekuatan? Nah, untuk sementara kita perkuat dengan LPDB. Ya, jadi kami bisa mensupport sampai 20 miliar, 30 miliar, 50 miliar, ya, tergantung skalanya. Nah, supaya nanti ada kepastian harga, kepastian market, sehingga perbankan mau masuk ke sektor real petani yang biasanya mereka nggak mau karena potensi macetnya tinggi. Nah, ini kita bikin bisnis model seperti itu, ya. Nah, sekarang KUR
ada namanya KUR cluster. Nah, KUR cluster ini plafonnya tanpa batas. Ya, meskipun misalnya satu anggota maksimum dapat 500 juta, tapi kalau jumlah anggotanya misalnya petani kopi bisa sampai ribuan nggak jadi masalah. Ya, sejauh memang produksinya marketnya ada. Ya, jadi sekarang KUR cluster, jadi bisa satu koperasi anggotanya misalnya 400 orang bisa 20 miliar, bisa 200 miliar, tidak jadi masalah. Ini sudah jadi kebijakan. Bahkan ini sebagai target kita untuk menyerap tadi 30% kredit perbankan lewat skema KUR. Ya. Nah, jadi betul tadi Bung Yopi, off-takernya memang harus ada dulu. Nah, supaya pembiayaan mau masuk kan kalau ada yang beli. Nah, sekarang yang saya ciptakan adalah bagaimana koperasinya jadi off-taker. Ya, nah, jadi ini yang kami sudah bicarakan dengan Kementerian Keuangan juga mengenai perlunya kita membiayai off-takernya, tidak hanya yang mikro-mikro. Karena kalau yang mikro, perbankan nggak mau masuk kalau tidak ada kepastian harga, kepastian market. Nah, jadi KUR seperti itu, ya. Ke depan, karena kalau kita paksakan bank membiayai tapi potensi NPL-nya tinggi kan juga dalam prakteknya nggak jalan, ya. Nah, kita harus cari solusi seperti itu. Nah, menurut saya tadi untuk pengembangan kopi di permajaan seperti di Aceh, memang Aceh itu karena secara organik ya, dan memang hampir rata-rata rendah produksinya. Rata-rata kalau kami kunjungan ke lapangan itu 200 kg per hektar. Ya, Indonesia rata-rata 500 kilo per hektar. Di Brazil bisa 2 ton begitu. Nah, ini ada kaitan saya kira dengan pendampingan. Ya, karena pemeliharaan pohon kopi itu harus supaya produktif itu ada metodenya sendiri, termasuk pengembangan paritasnya. Nah, saya kira replanting ini perlu segera dilakukan di beberapa tempat di Aceh misalnya. Sebentar lagi Aceh akan tergeser Jawa Barat karena penanaman kopi di Jawa Barat sekarang masif dan usia produktif. Gitu. Nah, di daerah lain, kami juga ini dengan Pak Komarudin Watumbun sedang punya piloting untuk membangun kebun kopi di Papua, ya, di Paniai. Nah, karena di Papua itu juga potensi kopinya sangat tinggi, apalagi sulit mencari daerah ketinggian seperti di daerah pegunungan tengah, Wapena dan lain-lain itu. Nah, cuma sekarang masih skalanya kecil-kecil. Sehingga untuk bisanya masuk ke ekspor untuk mendapatkan 18 ton per kontainer aja itu harus mengkonsolidasi, mengagregasi kopinya perlu effort yang besar. Nah, kita akan membangun di sana berbasis koperasi dan kita mulai dari awal melibatkan Puskoka supaya paritasnya juga tidak macam-macam. Sekarang kalau kita ngomong specialty kopi sulit, ya, karena di kebun kita itu udah macam-macam jenisnya, paritasnya, ya. Jadi kita baru menamakan specialty kopi per daerah, bukan per paritas kopi. Padahal yang betul tuh paritas kopinya apa, ya, karena beda rasa juga kan. Ya. Nah itu. Nah di kita masih belum, karena pengadaan bibit kopi di daerah itu macam-macam, tidak direncanakan lebih baik. Nah seperti Papua, saya bilang ke pemerintah daerahnya, kita rencanakan dengan baik, ya, paritas kopinya unggul dan sekali lagi jangan lupa risetnya. Nah, Puskoka mesti didukung menurut saya. Nah, Puskoka ini masih BLU ya kalau sekarang itu. Jadi BLU kan Bu ya, masih BLU. Nah, sehingga ini penting Pak Erik disinergikan Puskoka dengan PTP, karena dari situ kita bisa terus menjaga paritas kopi kita unggul kalau kita terus melakukan riset di hulu, terus mengembangkan paritas yang unggul, apalagi kita ada tantangan dengan climate change yang akan mengubah ekosistem kopi di hulunya. Itu saja, terima kasih.
Ya, terima kasih. Lanjut, Ibu Menteri. Terima kasih. Saya ingin merespons Aceh. Terima kasih tadi catatan-catatannya. Kita akan coba evaluasi untuk peremajaan kopi karena pada dasarnya saya kira Komisi 4 lah ya, DPR, pada Pak Ono ada Pak Mindo. Siap kita dukung, Bu. Tapi sambil berjalan dari KLHK pada saat ini sedang melakukan evaluasi Hutsos dan di antara 8 ribuan kelompok itu dari 7 ribuan SK itu bisa 410-an yang Hutsos kopi. Nanti kita akan lihat yang di Aceh ada berapa, nanti sambil dievaluasi aja. Ada berapa Pak Dijan? 4? Ada 89 kelompok di Aceh untuk Hutsos kopi. Nanti kita lihat kalau dia secara struktural memang bisa diangkat sebagai program nasional peremajaan. Sebetulnya sih konsep peremajaan komoditi ekspor sih dari saya masih junior itu di pemerintah udah ada Pak Ono. Namanya proyek PRPTE gitu ya, peremajaan tanaman ekspor itu dari zaman dulu itu udah ada, tinggal nanti kita lihat aja seperti apa modifikasinya. Tapi posisinya ada di kementerian lain. Tapi Komisi 4 saya kira ada Pak Ansilema juga di sini itu akan bisa kontrol. Tapi kami akan evaluasi kalaupun misalnya belum bisa secara struktural, dari kita bisa usaha ekonomi produktif ya Pak Dijen. Bisa dukungan bibitnya kita bisa cariin gitu. Jadi pada dasarnya sih pemerintahan Pak Jokowi ini selalu mencari usaha untuk solusi buat masyarakat. Dan sehubungannya itu saya ingin merespons juga yang catatannya Bung Jopin. Skema perizinannya berbeda. Kalau off taker itu udah masuknya entitas bisnis ya. Nah dia jadi skema perizinannya bukan lagi perizinan yang untuk rakyat kecil. Nah, jadi nanti dilihat aja di kita ada konsepnya namanya KHKP, kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Itu bisa dari hutan produksi yang dapat dikonversi, dimintakan saja izin karena kelasnya kelas yang berbeda. Nah itu bisa misalnya diizinkan untuk penggunaan kawasan, bisa pemanfaatan juga bisa untuk kelompok bisnis begitu. Jadi skema perizinannya berbeda, nggak bisa kalau pakai izin yang hutan sosial. Kalau izin hutan sosial itu memang diorientasikan untuk masyarakat dan dia justru harus diajarin untuk membuat bisnis yang baik. Jadi off takernya bukan punya izin konsesi sendiri, bukan. Itu berbeda izinnya. Oleh karena itu justru off takernya itu diminta bisa ngebantu kelompok taninya. Bahkan saya berharap kalau yang di Jawa kita akan buat pendekatan Pak Erik. Kalau entitasnya sudah kelas bisnis, namanya udah bukan kelompok hutan sosial lagi, udah naik kelas begitu ke entitas bisnis. Berarti dia sudah lewat dari hutan sosial. Disitulah konsep produktivitas rakyatnya yang didorong oleh Pak Jokowi. Jadi gitu ya Bung Yopin ya. Kalau skema-skema perizinan apa saja, peluang untuk mendapatkan konsesi itu ada, tetapi skemanya berbeda, bukan pakai skema yang ini. Regulasinya bisa dilihat di webnya KLHK juga. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ono. Ya, terima kasih Bu Menteri. Langsung Pak Menteri, Pak Erik. Ya, saya coba menjawab singkat-singkat yang disampaikan Pak Masludin, Pak Ismawan dan Pak Yoswin. Kembali kalau saya konteksnya kembali market dan kesempatan. Jadi tentu kalau kita lihat bagaimana keberpihakan Pak Jokowi ketika kita harus menghilirisasi sumber daya alam kita, itu juga konteksnya pasti karena market. Gimana kita nikel kita yang sekarang ini menjadi sorotan luar biasa karena bisa menjadi baterai listrik, ya tidak akan seperti ini kalau marketnya juga nggak ada, kalau nggak ada market mobil listrik. Nah kopi ini punya kesempatan yang luar biasa, karena itu kan
kenapa sejak awal tadi saya bicara ekosistem. Kita harus kembali memetakan berapa besar potensi pasar luar negeri dan pasar dalam negeri. Karena ini merupakan faktor keseimbangan saja, satu dengan lainnya. Dan market itu sendiri kan hari ini terjadi ketika Brazil gagal tanam. Nah pertanyaannya, tahun depan Brazil gagal tanam lagi kan? Tidak, kan belum tentu. Ya akhirnya kenapa? Justru itu yang kita sering sampaikan. Indonesia ini punya market dan sumber daya alam yang luar biasa. Nah, cuma pertanyaan sampai kapan kita sebagai anak bangsa ini, sebagai pemerintah dan juga seluruh komponen di bawahnya bersama juga institusi yang ada, membiarkan market kita yang besar atau sumber daya alam kita yang besar ini dibiarkan untuk tidak pertumbuhan ekonomi bangsa kita, tapi untuk bangsa lain. Dan ini kan konteksnya akhirnya berulang dari zaman VOC sampai sekarang itu lagi gitu. Nah itulah kenapa tadi kalau kami dari BUMN sangat mendukung pasti. Apakah pembiayaan kepada pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil maupun ultramikro. Selama tadi kita bersepakat dalam pembiayaan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau yang besar sama yang perusahaan menengah, saya rasa pendampingan sudah tidak perlu. Tetapi kalau yang kecil dan ultramikro itu kita lengkapi dengan pendampingan. Nah karena itu program yang ada di BUMN itu juga kita pecah juga berbeda-beda. Tadi kalau yang namanya petani kita pakai program yang namanya Makmur. Apakah turunan dari produk petaninya itu ada tebu, ada padi dan lain-lain? Ya itu programnya. Atau yang ultramikro ibu-ibu di desa yang sekarang luar biasa. Justru pada saat COVID ini, ibu-ibu mekar tadi setuju dengan Pak Teten, ibu-ibu mekar ultramikro ini tumbuh nasabahnya sampai 5,9 juta ketika di perkotaan kita melepas pegawai. Ketenaga kerjaan itu sekarang pindah ke desa. Ibu-ibu yang mekar itu yang 5,9 juta nasabah baru, itu mempekerjakan 1 orang sekarang di desa. Nah jadi ini konteksnya masalahnya bukan salah dan benar. Mumpung marketnya bagus, kita harus ambil kesempatan itu. Tetapi yang paling penting ketika marketnya shifting, jangan takut. Indonesia punya market yang besar dan sumber daya alam juga yang besar juga, yang kita harus punya keberpihakan daripada ke dalam negerinya. Nah jadi saya mengenai pembiayaan saya sangat terbuka. Apakah itu kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan koperasi, dengan pengusaha, dengan ultramikro, kita buka. Dan sekarang mesti jauh lebih mudah. Kita bisa cek. Apalagi kemarin Bapak Presiden sudah juga meluncurkan, ya ditugaskan Pak Menteri Investasi, Pak Teten sebagai Menteri Koperasi dan saya sebagai Menteri BUMN, yang namanya sertifikat yang OSS buat UMKM. Itu sekarang sudah terdaftar di OSS, dapat sertifikat itu jadi bankable. Nah itu targetnya 30 juta dan kemarin sudah luncur di Jawa Barat dan Jawa Timur 2,5 juta. Dan itu yang menarik ketika kita luncurkan di Jawa Timur kemarin, ada seorang ibu-ibu yang punya penghasilan itu sampai 5 miliar setahun belum punya izin usaha. Dan dia nggak bankable. Nah, padahal pendapatannya sudah 5 miliar. Tetapi di konteks lain, ketika kemarin kita bersama BRI turun di desa Sidomulyo, yang tadinya para petani bunga, itu taman wisata di Sidomulyo, yang tidak ada istilahnya, dia minjem dari tengkulak dengan bunga tinggi, akhirnya taman bunga-bunganya itu dia jual secepat mungkin. Seperti kopi tadi. Setelah ada pendampingan sekarang, itu mereka membagi penjualan tanamannya menjadi 3 macam. Ada yang jual mingguan, karena dia mesti bayar cicilan. Ada yang jual bulanan, ada yang jual per 6 bulanan jenis tanamannya. Itu pendampingan. Dan alhamdulillah, dari 87 petani yang selama ini tidak ada kepastian, sekarang mereka
87 petani ini di dalam satu kelompok itu tingkat penjualannya 1 miliar sebulan. Nah ini realita-realita yang ada. Jadi mestinya kalau selama kita membuka diri kita berdiskusi seperti ini dan kita cari solusinya itu akan ketemu. Jadi saya sepakat kayak Mas Yosvin misalnya sudah punya market yang besar, nah tinggal opsinya dua, ngurus izinnya mau kerjasama petani atau mau jadi industriawan, izinnya berbeda. Nah bunganya juga beda gitu dari bank. Karena kita kan nggak mungkin samakan yang besar dan kecil. Yang kecil itu pasti ada subsidinya. Nah untuk sama di pemerintahan daerah Aceh, saya ngomongnya mesti agak lebih hati-hati yang ini. Karena memang kebijakan daripada pemerintah daerah Aceh itu kan sekarang sudah konon. Semua sistem perbankannya syariah. Nah, jadi memang karena ini ada payung hukum yang jelas, ya kami dari Bank Himbara harus mengikuti payung hukum itu. Sehingga BNI, BRI, Mandiri harus keluar dari Aceh. Nah, kebetulan kita sedang menggabungkan bank syariah yang ada di BUMN. Yang selama ini juga sama seperti BRI, BSI, itu terjebak yang namanya pinjaman korporasi. Nah, coba kita lihat banyak sekali bank syariah yang ada di BUMN itu juga menjadi istilahnya tidak begitu kompetitif. Nah, sekarang dengan bisnis model yang baru, baik BSI dan BRI, kita fokus ke UMKM. Nah, tinggal kalau masalah konteksnya pembiayaan di Aceh, karena ini kita lagi merger, lagi digabungin, ya memang ada proses yang tertunda. Tetapi nanti Pak Masrudin kapan kita bertemu, kita coba lihatlah konteks-konteks apa yang kita bisa siasati untuk membantu juga para petani di Aceh, apakah dengan tadi yang saya namakan sistem makmur tadi, yang sudah programnya di jalan, tapi di Aceh memang belum ada, karena kita masih coba pilot project. Nah, tapi kita buka. Dan untuk Pak Ismawan saya rasa kita siap mendampingi karena memang programnya di Jawa sudah ada. Nanti kita lihat lagi konteksnya seperti apa. Nanti mungkin tim saya akan minta nomor teleponnya Pak Ismawan dan Pak Masrudin untuk kita follow up secepatnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian, tentunya waktulah yang mengakhiri ya, dialog pada sesi pertama ini. Untuk itu kita berikan aplaus yang meriah kepada 3 narasumber. Terima kasih Pak Menteri Erik, Ibu Menteri Siti Nurbaya, Pak Menteri Teten Masduki. Semoga selain di ruang ini diberikan kesempatan untuk 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif, terutama yang wilayahnya merupakan sentra kopi di Indonesia, untuk menindaklanjuti dengan komunikasi secara langsung. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah kepada 3 narasumber. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih kepada para narasumber untuk di sesi pertama ini. Tepuk tangan yang meriah barangkali atas kehadiran waktunya di Sekolah Partai DPP PD Perjuangan Lenteng Agung.